Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Adim Alwi dari kelas 10C nomor urut 5. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait sistem komputer. Sistem komputer terbagi menjadi 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang hardware. Hardware merupakan perangkat keras atau fisik. Di dalam hardware terdapat input, output, proses, dan storage. Yang pertama yaitu input, yaitu mouse, keyboard, dan scanner. Yang kedua output, yaitu speaker, printer, monitor, dan headphone. Yang ketiga yaitu proses, yaitu motherboard, prosesor, CPU atau Central Processing Unit, dan RAM atau Random Access Memory. Dan yang terakhir yaitu storage, yaitu SSD, Solid State Drive. Selanjutnya ada Hard Disk Drive, ada CD atau Compact Disk, ada DVD atau Digital Versatile Disk, dan yang terakhir ada Blu-ray Disk. Selanjutnya saya akan membahas terkait software. Software merupakan kumpulan interaksi dan data yang dikerjakan oleh komputer. Software merupakan perangkat lunak pada komputer. Perangkat lunak merupakan hubungan antara pengguna dengan komputer sebagai perangkat keras. Software berdasarkan lisensinya ada 4, yaitu freeware, shareware, adware, dan komersial. Yang pertama yaitu freeware. Software ini dapat digunakan secara gratis oleh pengguna tanpa jumlah dan batasan pemakaiannya atau batasan waktunya. Yang kedua ada shareware. Software ini dapat diunduh dan digunakan oleh pengguna hanya untuk diuji coba sementara sampai dengan batasan waktu tertentu. Yang ketiga ada adware. Software ini dapat digunakan secara gratis, namun jika digunakan dapat memunculkan iklan. Yang keempat ada komersial. Artinya, software tersebut bertujuan untuk dijual dan membayar pembuatan software tersebut. Selanjutnya, software berdasarkan fungsinya ada 2, yaitu sistem operasi dan program aplikasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak utama yang memungkinkan komputer beroperasi. Adapun tujuan utama dari sistem operasi yaitu manajemen proses, yang kedua manajemen sumber daya, dan yang ketiga manajemen data. Selanjutnya yang kedua yaitu program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak yang siap pakai yang dapat membantu dalam mengerjakan pekerjaan penggunanya. Adapun jenis-jenis program aplikasi yaitu pengolahan kata atau word processing. Yang kedua ada pengolahan grafis. Yang ketiga ada pengolahan data. Yang keempat ada layanan internet. Yang kelima ada multimedia. Yang keenam ada penerbitan atau publishing. Selanjutnya software berdasarkan sumbernya. Ada 2 yaitu open source software. Dan yang kedua adalah closed source software. Yang pertama yaitu open source software merupakan perangkat lunak yang kode sumbernya sudah tersebar secara publik sehingga kita dapat memodifikasi dan didistribusikan atau mempublikasikan hasil modifikasi kita dengan syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti Linux, Notepad, dan Android. Yang kedua ada closed source software, yaitu perangkat lunak atau softwarenya ada secara publik tetapi tidak diberitahukan atau tidak diberikan source code-nya. Contohnya seperti Microsoft Word. Selanjutnya yang ketiga yaitu brainware. Brainware adalah seseorang memiliki kemampuan ataupun keahlian dalam menggunakan komputer. Brainware juga sering disebut sebagai perangkat intelektual yang memiliki skill memakai dan menjelajahi hardware atau perangkat keras maupun software ataupun perangkat lunak.
Di Brainware juga ada programmer, yaitu bertugas sebagai membuat program untuk suatu program pada komputer perusahaan. Selain itu juga programmer memiliki tujuan, yaitu pihak yang dimana dapat membantu menjaga keamanan dan kelancaran keseluruhan dalam suatu program yang ada pada komputer perusahaan tersebut. Selain itu juga ada teknisi yang dimana bertugas untuk merawat atau memperbaiki jenis masalah yang terjadi pada komputer tersebut. Selanjutnya ada konsultan yang dimana seseorang memiliki kemampuan pengetahuan dalam bidang komputerisasi, namun tidak secara langsung melainkan hanya sebagai nasihat yang handal. Selanjutnya ada project manager, yaitu seorang komando yang memimpin semua program yang ada pada komputer, atau biasanya juga disebut sebagai mandor. Selanjutnya ada yang sebagai grafik, yang dimana seseorang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam desain grafis ataupun membuat suatu animasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.